Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas mengenai vitamin yang disusun oleh kelompok 4 yang beranggotakan Gita Triandini, Amelia Pelistiani, dan Viana Nusafira. Mari kita simak materinya. Adapun latar belakang, yaitu vitamin merupakan nutrisi penting yang dibutuhkan tubuh untuk menjaga kesehatan dan mencegah penyakit. Dengan perkembangan gaya hidup dan pola makan yang tidak seimbang, kekurangan vitamin menjadi masalah kesehatan yang signifikan. Oleh karena itu, pemahaman tentang vitamin dan perannya dalam menjaga kesehatan sangatlah penting. Jenis-jenis vitamin itu terbagi menjadi dua. Ada vitamin yang larut dalam air dan ada vitamin yang larut dalam lemak. Vitamin larut air adalah jenis vitamin yang larut dalam air dan tidak dapat disimpan dalam tubuh dalam jumlah besar, sehingga perlu dikonsumsi secara teratur. Vitamin ini berperan penting dalam proses metabolisme, energi, dan menjaga kesehatan kulit, rambut, dan mata. Contohnya ada vitamin larut air adalah vitamin C dan vitamin kelompok vitamin B. Kemudian ada vitamin larut dalam lemak adalah jenis vitamin yang larut dalam lemak dan dapat disimpan dalam tubuh dalam jumlah besar. Vitamin ini berperan penting dalam menjaga kesehatan tulang, kulit, mata, dan sistem imun. Contohnya ada vitamin A, D, E, dan K. Selanjutnya kita akan membahas mengenai vitamin A atau retinol. Vitamin A adalah vitamin yang larut dalam lemak, membantu menjaga kesehatan mata, kulit, dan sistem kekebalan tubuh. Vitamin A diperlukan untuk penglihatan yang baik, pertumbuhan dan perkembangan, serta untuk menjaga fungsi sistem kekebalan tubuh. Adapun dalam percobaan pada praktikum, sampel yang pertama itu ada minyak ikan dengan direaksikan oleh kloroform, kemudian asam asetat dan kristal SbCl yang menimbulkan warna merah coklat. Reaksi ini dikenal sebagai reaksi Carr-Fries, di mana vitamin A atau retinol akan bereaksi dengan SbCl3 dalam medium asam yang menghasilkan kompleks berwarna merah kecoklatan yang menunjukkan keberadaan vitamin A dalam sampel. Vitamin yang kedua ada vitamin B1 atau biasa disebut dengan tiamin. Vitamin B1 ini juga dikenal sebagai tiamin yang larut dalam air. Penting untuk metabolisme karbohidrat dan fungsi saraf. Vitamin B1 ini juga berperan dalam mengubah karbohidrat menjadi energi, serta dalam fungsi saraf dan otot. Adapun dari hasil praktikum yang kita lakukan, menggunakan sampel tiamin 1%, kemudian ditambahkan dengan larutan bismut nitrat, ditambahkan dengan Ki 5%, menghasilkan endapan merah jingga pada larutan berwarna orange. Hal ini terjadi karena dalam uji vitamin B1 terjadi karena tiamin bereaksi dengan iod dari Ki sehingga membentuk tiamin iodida. Kemudian dengan reaksi setelah semua tiamin habis bereaksi dengan iod, maka sisa iod akan bereaksi dengan bismut dari BiNO3 sehingga membentuklah bismut 3 iodida yang berwarna jingga atau endapan merah jingga. Endapan itulah yang menandakan bahwa tiamin positif vitamin B1. Selanjutnya ada vitamin B6 atau bisa disebut dengan piridoksin yang merupakan nutrisi yang penting bagi perkembangan otak, syaraf, dan kulit yang larut dalam air dan dikeluarkan melalui urin, sehingga perlu mendapatkannya melalui makanan dan minuman setiap hari. Vitamin ini mudah ditemukan pada makanan seperti hati sapi, telur, alpukat, dan pisang. Dari hasil praktikum yang kita lakukan dengan mereaksikan 5 tetes larutan piridoksin tambah 2 tetes larutan CuSO4 tambah 10 tetes NaOH3n menghasilkan warna ungu kebiruan. Warna ungu kebiruan muncul karena terbentuknya kompleks koordinasi antara ion Cu2+ dari ion CuSO4 dan piridoksin dalam kondisi basa dengan NaOH. Dalam kondisi ini, piridoksin memberikan pasangan elektron bebas untuk berikatan dengan ion Cu2+, yang menghasilkan kompleks yang menyerap cahaya pada panjang gelombang tertentu, sehingga larutan tampak ungu kebiruan. Warna ini menandakan positif untuk vitamin B6.
Untuk percobaan kedua, dengan mereaksikan larutan piridoksin dengan larutan FeCl kemudian dikocok sehingga menghasilkan warna jingga. Perubahan warna menjadi jingga dalam uji vitamin B ini terjadi karena piridoksin bereaksi dengan ion Fe3+ dari FeCl3 yang membentuk kompleks warna yang khas. Warna ini digunakan sebagai indikator untuk mendeteksi keberadaan vitamin B6. Selanjutnya yaitu ada vitamin C dengan nama lain asam askorbat, di mana vitamin C atau asam askorbat adalah vitamin yang larut dalam air yang berperan penting dalam meningkatkan sistem imun, menjaga kesehatan kulit dan rambut, serta membantu penyerapan zat besi. Vitamin ini juga berfungsi sebagai antioksidan untuk melindungi sel-sel tubuh dari kerusakan. Sumber vitamin C antara lain yaitu buah jeruk, kiwi, stroberi, brokoli, dan kembang kol. Untuk percobaan yang pertama, hasil praktikum itu sampelnya asam askorbat, di mana 5 tetes larutan asam askorbat 1% ditambah dengan 15 tetes pereaksi Benedict yang dipanaskan kemudian didinginkan akan menunjukkan warna merah bata, di mana perubahan warna menjadi merah bata pada uji vitamin C ini terjadi karena asam askorbat mereduksi ion Cu2+ dalam reagen Benedict menjadi endapan Cu2O. Reaksi reduksi ini menunjukkan keberadaan vitamin C sebagai senyawa yang bersifat reduktor. Untuk percobaan yang kedua, sampelnya sama yaitu asam askorbat, di mana 10 tetes larutan asam askorbat 1% dinetralkan terlebih dahulu dengan menggunakan NaHCO3 5% dan direaksikan dengan larutan FeCl3 yang menunjukkan larutan akan berwarna ungu, di mana larutan asam askorbat dapat mereduksi ion Fe3+ dari FeCl3 menjadi Fe2+. Ion Fe2+ kemudian membentuk kompleks dengan asam askorbat atau turunannya yang menghasilkan warna ungu. Penambahan NaHCO3 ini berfungsi menetralkan larutan menjadi pH 8 sehingga reaksi berlangsung optimal. Warna ungu ini menunjukkan positif vitamin C. Yang terakhir yaitu ada vitamin D atau nama lainnya kalsiferol. Vitamin D adalah vitamin yang larut dalam lemak yang penting untuk menjaga kesehatan tulang, gigi, dan sistem imun. Vitamin ini membantu menyerap kalsium, mencegah osteoporosis dan patah tulang. Sumbernya meliputi sinar matahari, ikan berlemak, susu, dan suplemen vitamin D. Adapun percobaan hasil praktikum dengan sampel minyak ikan direaksikan dengan larutan H2O2 10%, kemudian dikocok, dipanaskan dan didinginkan dan diuji menggunakan metode Charprise seperti pada vitamin A sehingga menghasilkan warna jingga kuning. Perubahan warna menjadi jingga kuning pada uji vitamin D ini terjadi karena produk oksidasi vitamin D bereaksi dengan reaksi uji Charprise membentuk kompleks berwarna khas. Warna ini menunjukkan keberadaan vitamin D pada sampel. Dapat disimpulkan, vitamin merupakan nutrisi esensial yang dibutuhkan untuk menjaga kesehatan dan mencegah penyakit. Terdapat 13 jenis vitamin yang dibagi menjadi 2 kelompok, yaitu vitamin larut dalam air, vitamin C, dan vitamin B. Sedangkan vitamin yang larut dalam lemak yaitu ada vitamin A, D, E, dan K, di mana kekurangan vitamin dapat menyebabkan berbagai masalah kesehatan seperti anemia, osteoporosis, dan gangguan sistem imun. Oleh karena itu, konsumsi makanan seimbang dan suplemen vitamin jika diperlukan sangat penting untuk menjaga kesehatan tubuh. Nah, itulah tadi pembahasan mengenai vitamin. Demikian pembahasan singkat tentang vitamin kali ini. Semoga bermanfaat dan menambah wawasan kalian semuanya. Jangan lupa untuk terus hidup sehat dan sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.